Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini saya mencari seorang sahabat namanya Pak Suroyo. Beliau ini warga Sleman yang akan menggugat perkaranya dia. Nanti akan saya tanyakan kepada dia di Pengadilan Negeri Jogja. Langsung saja saya bertanya dengan Pak Suroyo. Halo Pak Suroyo, selamat berjumpa Pak Suroyo. Selamat berjumpa. Pak Suroyo, apa kabar Pak Suroyo? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Ya, ini saya dengar Pak Suroyo akan melakukan tindakan hukum melalui Pengadilan Negeri Jogja ya. Ya, betul. Ini sebetulnya ceritanya seperti apa Pak Suroyo? Ya. Saya itu pensiunan pegawai negeri. Ya. Sebelum pensiun itu tahun 2018 itu dari marketing Bank Bukopin itu menawarkan pinjaman mikro. Ya. Sebelum pensiun atau katakanlah masih pegawai itu masih bertugas aktif, itu tidak ada bunga. Ya. Nah, karena ada rayuan seperti itu, ada iming-iming tidak ada bunga, makanya saya tertarik untuk mengambil pinjaman itu. Mikro itu besarannya untuk plafonnya itu 100 juta. Waktu itu tanggal 27 Juli itu saya ke kantor Bank Bukopin mengisi aplikasi pinjaman di Jogja ya? Di Yogyakarta. Waktu itu saya mau fullkan 100 juta. Namun sama marketingnya itu tidak diperbolehkan. Hanya diperbolehkan atau disetujui 90 juta. Nah, karena saya itu merasa butuh dana, akhirnya saya setuju. Karena dia membatasi 90 juta. Ya. Setelah perjalanan waktu itu setelah saya pensiun bulan Juli pensiunnya ya, itu saya ke kantor bank tersebut untuk menyerahkan ini istilahnya SK pensiun karena itu tanggungan untuk pinjaman tadi. Ya. Kaitannya dengan angsuran ya? Ya, hubungannya dengan angsurannya. Ya. Nah, perjalanan waktu itu fotokopi atau dokumen pinjaman saya itu baru diberikan bulan September. Baru diberikan bulan September. Nah, begitu saya melihat dokumennya, saya kaget. Saya pinjam 90 juta, jelas-jelas ditulis sama marketingnya, dan saya lihat sendiri 90 juta, kok bisa jadi berubah. Di depannya ada angka 1, jadinya 190 juta. Itu di aplikasi permohonan dan di finalnya, perjanjian finalnya. Ya, jadi tambah angka 1 di depan ya? Ya. Jadi jumlahnya 190 juta. Itu begitu saya melihat, saya kaget. Berarti ini ada yang tidak beres, ada yang janggal. Makanya saya kejar terus, saya tanyakan kok bisa jadi berubah. Padahal plafonnya hanya 100 ya. Kok dan Anda ngambil 90 ya? Ya, jadi 190. Nah, saya pelajari lagi, setelah saya lihat ternyata taspen saya harusnya menerima 67 juta sekian, itu tinggal menerima 8 juta. Ternyata sisa dari 8 juta tadi yang 50 sekian itu dipakai atau digunakan untuk membayar pokok plus bunga ini selama 3 tahun tidak ada istilah angsuran. Karena memang perjanjiannya pertama itu tidak ada angsuran. Nah, ternyata dipotongkan dari taspen itu ya. Jadi saya tinggal menerima 8 juta. Nah, itu saya kejar terus. Marketingnya saya kejar terus. Ini kok bisa ada angka 1-nya. Marketingnya sempat menjawab karena kan sering saya tanyakan terus. Itu sempat menjawab
saya tahu kok background dapur perekonomian Pak Royo. Yang dia menjawab secara spontan tadi tidak ada hubungannya dengan masalah pinjaman, tapi kok jawabannya nyeleneh. Jadi seperti itu. Ya. Tidak, dia tahu, saya tahu kok dapur perekonomian Pak Royo. Seperti itu. Nah, terus perjalanan waktu akhirnya saya otomatis saya tanya terus mau ketemu direkturnya sangat sulit. Akhirnya saya karena saya kekhawatiran saya kalau saya emosi terus saya medsoskan memang bisa jadi viral, tapi resikonya saya bisa diserang balik. Makanya saya pelan-pelan sabar, saya sempat ke ombudsman. Mengadukan ke ombudsman, bisa ketemu marketingnya, bisa ketemu direkturnya, tapi yang dibahas hanya finalnya. Untuk kronologi sebelumnya dia tidak mau bahas. Ya, terakhir rekomendasinya apa dari? Rekomendasinya itu dari ombudsman, cuman Pak Royo datang aja ke Bukopin minta relaksasi. Padahal relaksasi itu artinya pikiran saya itu hanya potongannya dikurangi atau angsurannya dikurangi, tapi tahunnya tetap bertambah dari 15 entah sampai berapa, artinya seperti itu. Makanya saya tidak mau. Nah, pelan-pelan akhirnya seperti ini saya mencari ilmu sebanyak-banyaknya, masukan sebanyak-banyaknya, baik orang bank, baik orang polisi, baik wartawan maupun orang hukum. Akhirnya saya membuat gugatan itu tadi. Dan itu gugatannya disidangkan kapan Pak mulainya? Disidangkan tanggal 14 hari Kamis besok, 14 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Jogja. Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oke, sampai di situ Pak, karena saya hanya ingin bertanya tentang gugatannya jenengan. Terima kasih Pak Suroyo. Nah, gugatannya itu isinya pembatalan perjanjian pinjaman. Pembatalan perjanjian pinjaman ya. Oke. Terima kasih Pak Suroyo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.